banyaknya ring satu itu melihat kehidupannya Paulus, tidak ada satupun catatan-catatan yang saya bilang lagi mencela, meragukan, dan mengatakan bahwa Paulus ini nabi palsu atau rasul palsu. Jadi saya hanya mau coba tunjukkan kepada saya, ada nggak catatan di mana di surat-surat Injil atau di mana itu selain dari Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu atau rasul palsu. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya sama Anda, pernyataan tentang Paulus itu dapat dari mana Anda? Anda tahu pernyataan tentang Paulus itu dari siapa? Kenal Paulus itu dari mana Anda? Loh, enggak gini aja Bu. Enggak, tunggu dulu. Ya saya akan jelaskan, tapi saya mau tanya dulu. Informasi tentang Paulus Anda dapat dari mana, bro? Dari kitab Anda kan? Dan tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, kita coba untuk Bentar ya. Kenapa tadi mati? Karena tadi diungkatin. Oke, kita naikin lagi ya. Kita kembali tetap membahas nabi palsu ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya di sini kita jawab, dan kita harus membongkarkan kenyataan yang ada. Saya naik dulu lagi satu akun biar ini akunnya aman ya. Sudah 2 kali akun saya di ban, nggak apa-apa, tenang aja. Akun saya banyak kok. Mental terus Uni ya, karena di ban ya. Kan saya sudah bilang kalau untuk berdialog itu tentu ada tantangan dan rintangannya, nggak apa-apa. Kita harus tetap bersemangat gitu. Sebentar saya naikin satu akun lagi untuk bisa pakai untuk bicara. Nah, jadi orang-orang seperti tadi itu tidak
Orang Kak, yang dimaksud nabi palsu itu gimana Kak? Baca Matius pasal 7 nomor 15 dek. Nabi palsu itu ciri-cirinya adalah serigala berbulu domba. Nabi palsu itu ciri-cirinya adalah bermukjizat, Matius 24:24. Nabi palsu itu ciri-cirinya mengajarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi dan menyampaikan apa yang tidak difirmankan oleh Tuhan, Ulangan 18:20. Itu salah satu ciri-ciri nabi palsu. Kalau betul Allah itu berkuasa, pertama Anan jangan kurang ajar ya. Ini Anan ini udah mulai kurang ajar teman-teman ya. Kenapa saya bilang mereka ini memang orang oten-oten ini rata-rata sebaik-baiknya mereka adalah seburuk-buruknya orang Islam. Si Anan ini sok-sok baik selalu naik di komal kita, tapi coba lihat dia memplesetkan nama Tuhan kita. Allah dia plesetkan menjadi Allah. Ini emang biadab. Kenapa saya katakan kurang ajar? Karena mungkin mereka udah tersakiti dengan kebenaran yang kita sampaikan. Saya katakan seburuk-buruknya mereka itu sebaik-baiknya orang Islam. Si Anan ini berusaha baik teman-teman. Dia berusaha loh menunjukkan sebaiknya. Kau tanya kenapa? Sejak kapan kata Allah itu pernah dituliskan Allah? Kau pernah baca KBBI nggak? Kau lihat KBBI pernah nggak ada kata Allah? Kenapa kau kurang ajar kali mempresetkan nama Tuhan orang? Kalau aku bilang encus gimana menurut kau? Boleh nggak dibilang encus? Di KBBI saja itu katanya bukan Allah tapi Allah. Jangan kurang ajar lah. Nggak ada kata O dalam lafaz bahasa Arab. Ya, itu bukti kalau kau tuh kurang ajar, tidak menghargai Tuhannya orang lain. Aku nggak akan membalaskan kau seperti itu, kayak ngata-ngatain Tuhan kau encus, enggak, karena aku Islam nih. Kau tengok nih, sejak kapan ada kata Allah? Kau pernah baca KBBI enggak? Kau tahu ini apa bacanya? Allah ini, oh ta'a. Nih, makanya jangan sok baik depan saya lah. Saya akan membuktikan kalau kalian itu sebenarnya orang-orang yang memang kurang ajar gitu loh. Rata-rata kalian itu bertanya, bukan ingin tahu. Pertanyaanmu barusan itu, kalau Allah Maha Berkuasa, kenapa dia membiarkan orang Palestina? Harusnya kau tanya, kalau memang Tuhan Bapak kau itu berkuasa, kenapa dia biarkan anaknya mati tertelantang 3 hari? Kau tanya itu. Justru itu yang kau tanya. Bahkan Tuhan kau sendiri itu yang bernama Yesus. Kalau memang dia berkuasa, kenapa dia mati ditombak? Itu pertanyaannya. Nah, kalau orang Palestina mendapatkan apa yang mereka rasakan zolim, dalam Islam itu mati dalam keadaan dizolimi itu bukan mati yang keji dan mati yang hina. Justru salah satu mati yang disebut dengan mati syahid. Seperti itu. Karena Allah akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kelakuan dari manusia-manusia yang biadab, mengaku adalah anak-anak Tuhan, orang pilihan Tuhan, tapi justru merusak peradaban. Itu bukti nanti kita akan menyaksikan sendiri bahwa mereka orang-orang biadab. Siapa mereka? Yang kitab sucinya adalah kitab yang kalian pegang. Dalam kitab perjanjian lama, ulangan, bilangan, itu ada perintah-perintah Tuhan untuk menghabisi satu kaum. Dan itu yang diikuti oleh kalian yang pemegang kitab ini. Barang siapa yang memegang kitab ini sebagai keyakinan, pasti akan menjadi orang yang sangat psikopat. Kenapa? Kitab itu mengajarkan untuk boleh menghabisi anak kecil, bahkan menyusui. Ya, jangan. Kami umat Islam ini sudah diajarkan meneliti dan melihat kelakuan kalian. Sebaik-baiknya kalian itu seburuk-buruknya orang Islam. Kenapa? Faktanya adalah kalian mencoba untuk memperlihatkan saya ini ramah loh, nggak mau menghujat. Tapi pada dasarnya hati kalian tuh memang betul-betul membenci agama Islam. Terbukti dengan pertanyaanmu barusan itu. Jangan bilang aku ini orang botol. Kalau Allah berkuasa, kenapa Palestina mati? Kau tanyakan pertanyaan itu kepada Tuhan kau. Kalau memang Tuhan kau berkuasa, kenapa di Burundi itu banyak? Kenapa oten-oten banyak yang dihabisi oleh orang Katolik dulu? Kenapa? Mana Tuhan kau itu? Kenapa anak kecil banyak ditusuk di gereja? Kemana Tuhan kau? Nggak masuk di gereja. Itu caranya. Coba kau tanya, kau jawab itu. Kalau memang Tuhan kau itu ada di gereja, kenapa pantat anak kecil ditusuk di gereja kau? Jawab itu. Bisa kau jawab? Hah? Coba kalau ku tanya balik gitu, bisa kau jawab itu? Jangan kau bilang, iya Tuhan kami lagi tidur di perahu gitu. Jangan kau bilang Tuhan kau lagi mencatur sama bapaknya ya, sampai lupa dia kalau anak-anaknya ditusbol. Gini, di sini ini mengajak kalian itu berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinan kalian. Kalau hanya untuk merendahkan agama kalian, yang saya itu orang yang punya aib agama kalian di tangan saya ini. By tekstual, by data. Aib agama kalian dalam kitab kalian ada di tangan saya. Aib agama kalian sepanjang sejarah ada di data-data laptop saya. Kalau hanya untuk merendahkan agamamu, saya mampu lakukan itu. Tapi saya tidak, tujuannya tidak itu. Tujuan saya buka komal ini mengajak kalian berpikir, mengajak kalian merenung. Ya, jangan ulangi itu ya, Anan, jangan kurang ajar ya. Nama Tuhan saya kau gak terima. Ya, jangan kurang ajar begitu ya. Ya Pagi, jangan kurang ajar gitu ya. Sorry Unu, sorry kalau tersinggung. Ya tersinggung lah. Coba bentar dulu, diam dulu. Kok sorry Uni kalau tersinggung. Nama mama kau Yati, ku bilang Yanto. Senang hati kau?
Iya iya iya. Ketawa Ya. kau. Berarti Begitu. salah baca aja karena kan aku nggak tahu karena kan orang Muslim kan Allah katanya kan. Nggak Berarti pernah ada orang Islam bilang Allah Allah, mana ada orang Islam bilang Allah Allah. Jadi Allah itu alif lam jalalah. Kami bukan orang yang nggak ngerti dengan kaidah bahasa Arab. Tidak ada kaidah bahasa Arab itu huruf O itu tidak ada. Adanya adalah dhammah U. Dengar ya. Pronunciation dalam bahasa Arab itu tidak ada istilah huruf vokal O. Nggak ada sama sekali. Kenapa tiba-tiba kalian di dalam mulut kalian nama Tuhan kami jadi O? Yang adanya adalah A, I, U. Fathah, ya, kasrah, I, dhammah, U. Kenapa jadi O? Kalau bahasa Aramaik mungkin ada isoa masaha, ada O-nya. Kalau dalam bahasa Ibrani ada O-nya. Nah, cobalah jangan kalian terbiasa merubah nama Tuhan kalian dari Isoa jadi Yesus, jadi Jesus. Kalian lakukan itu kepada kami. Saya jangankan nama Tuhan saya loh, nama orang tua saya aja kalian rubah, saya bisa marah. Apalagi nama Tuhan kami. Jangan kurang ajar, kita saling menghargai saja. Saya juga tidak izinkan orang Islam bilang Tuhan kalian tuh encus, saya juga tidak terima itu penghinaan. Ya, mari kita by respect saja. Silakan. Oke Uni ini aku menulis yang tadi itu. Udah nggak usah. Saya nggak mau tahu alasan Anda sudah. Saya nggak butuh juga penjelasannya. Karena aku pernah baca di dalam Al-Quran. Ya. Bentar. Tes. Saya pernah baca dalam Al-Quran. Sebentar dulu. Suara saya kecil kata netizen. Tes. Bentar. Tes kecil. Waduh, kok bisa begitu? Sebentar ya. Waduh, berarti headset saya sudah mulai bermasalah nih guys. Coba ya, saya dengar dulu. Tes. Bagus kok. Mungkin ketika si Anan kamu pakai ini ya, pakai sound card ya. Bagus ya. Bagus kan? Oke. Silakan Anan. Pertanyaannya. Itu Unmi dari An-Anfal 8 ayat 9. Quran surah Al-Anfal Ayat 9. Aku nggak ada bermaksud apa-apa, aku cuman udah kita nggak mau Iya. kita nggak masalah, motivasimu cuma kamu yang tahu, nggak usah dijelaskan ke kita ya, karena kita ini saya baca itu karena baca itu tergerak hatiku untuk menanyakan sama Uni Diva. Ya, dengar ya adikku Anan ya. Di sini saya tidak perlu mendengarkan motivasi kalian, biar netizen yang menilai motivasi kalian dari apa yang kalian lakukan. Motivasi, penasaran, bukan motivasi. Motivasi itu adalah niatmu untuk kamu kenapa nanya ini, kami gak butuh tahu sebenarnya. Kami cuma butuh pertanyaan itu aja untuk kami jawab ya. Jadi nggak usah jelasin, Mbak saya nggak ada niat, nggak usah, karena kita akan memperlihatkan diri kita ketika kita sudah bersikap nanti. Ya biarkan saja netizen yang lanjut. Kamu tanya tadi Quran surah Al-Anfal ayat keberapa? Ayat Anfal 8 ayat 9. Oke, kita baca teman-teman yang dipertanyakan saudara kita Anan ini ya. Oke, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia perkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentara dari malaikat yang datang berturut-turut. Ini yang kamu maksud? Ya betul. Lalu pertanyaannya apa? Ini jangan tersinggung ya Uni, jangan tersinggung. Aku kan melihat bangsa Palestina. Ada nggak seperti yang di ayat itu, Tuhannya orang Islam mengirim malaikat itu untuk pertolongan? Malaikat itu hanya mengiringi para al-anbiya. Malaikat-malaikat seperti malaikat Jibril itu hanya mengiringi para al-anbiya ketika menjalankan tugas-tugasnya menyebarkan agama Islam.
seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang terjadi kepada Nabi Musa, yang terjadi kepada nabi-nabi seperti Nabi Isa. Bahkan Sayyidah Maryam pun mendapatkan pertolongan dari malaikat Jibril. Itu pun bukan ditolongkan seperti manja disuapi gitu ya, hanya diberikan bisikan supaya dia menggoncangkan pohon kurma. Pertolongan itu bukan seperti itu ya, kecuali dia adalah para al-anbiya. Kenapa? Para al-anbiya ini diperkuat oleh Ruhul Kudus, itu malaikat Jibril. Nah, yang terjadi kepada umat manusia, dengarkan baik-baik. Ada dua pandangan. Kalau kezoliman yang terjadi kepada manusia itu diizinkan oleh Allah, itu untuk mematikan orang tersebut dalam keadaan syahid. Jadi ketika kalian lihat orang-orang Palestina itu menderita, sebenarnya bagi mereka itu bukan penderitaan, bahkan mereka tetap bertahan di situ karena mereka dijanjikan surga ketika mereka mati dalam keadaan syahid. Nah, kalau seandainya perbuatan yang kezoliman yang mereka terima itu karena perbuatan mereka, itu karena memang adalah kafarat mereka atau apa, cara mereka ditebus dosanya supaya mereka tidak lagi mendapatkan azab di yaumil hisab. Jadi apa yang kita lihat buruk di dalam pandangan manusia itu belum tentu buruk dalam pandangan Allah. Seperti contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum suatu kaum, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus dulu nabi. Ketika sudah diutus nabi, baru mereka ingkar, baru mereka dihancurkan kalau mereka ingkarnya berkali-kali, karena mereka sudah tertutup kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Tetapi kalau seandainya musibah yang terjadi seperti kezoliman orang Yahudi kepada orang-orang baik, maka yang dizolimi itu justru mendapatkan yang namanya mati dalam keadaan syahid. Dalam pandangan Islam, dunia ini bukan kehidupan. Dalam pandangan Islam, dunia ini hanyalah sebagai ujian sementara. Kehidupannya sesungguhnya adalah akhirat. Jadi kami beda mungkin dengan kalian. Bagi kalian itu kalau itu pun aneh kalau Anan sebagai orang Kristen menganggap kesakitan di dunia ini adalah bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap kita, karena rata-rata murid-murid Yesus mati mengenaskan semuanya. Justru itu aneh menurut saya kalau kamu Kristen ya, karena justru banyak sekali pengikut-pengikut Kristen sepanjang masa itu mendapatkan kezoliman dari Kristen sendiri. Seperti yang dialami kaum Katarian. Mereka adalah orang yang mencoba mengikuti ajaran Yesus seperti yang mereka pahami, seperti yang dihadapi oleh anak baptis, yang dihabisi oleh orang-orang Protestan. Jadi kalau dalam agama Kristen dan agama Islam ada yang namanya izin dari Tuhan dan ada yang memang kehendak dari Tuhan. Contoh, kalau kita ajukan pertanyaan ini kepada Kristen, ini juga sangat blunder nanti. Kenapa blunder? Ya, kenapa blunder? Karena nanti kita akan melihat sepanjang sejarah kezoliman itu dialami oleh orang-orang yang ngakunya Kristen, bahkan mereka orang-orang baik. Salah satu kasus yang besar yang sepanjang sejarah itu terdengar adalah Rebecca Nurse. Rebecca Nurse adalah seorang Kristen yang rajin ke gereja dan bahkan memperlihatkan sikap baik sebagaimana Kristen ajarkan, bersikap kasih. Tapi justru dia dihukum oleh orang gereja sendiri dengan cara digantung kalau nggak salah. Padahal usia dia sudah 71 tahun hanya karena dia dituduh sebagai penyihir. Jadi ada konsep-konsep di alam semesta ini yang kita anggap sebagai keburukan, justru itu bukan sebuah keburukan. Justru itu adalah tanda Tuhan sedang mengizinkan orang tersebut mati dalam keadaan terzolimi karena akan mendapatkan privilege nanti di yaumil hisab. Tapi itu tidak berlaku kalau dia Kristen dalam Islam ya, karena orang Kristen dalam Islam kafir, mati dalam keadaan terzolimi atau tidak, tetap mereka masuk neraka. Kebaikan mereka tuh hanya akan dibalas di dunia saja. Orang kafir seperti Anan ini kalau baik hanya dapat balasan di dunia saja. Mau mati dalam keadaan membela kebenaran kek, mau mati dalam keadaan apa kek, tetap endingnya di neraka. Seperti itu Anan. Oke, terima kasih Uni untuk jawabannya. Nanti Ya, aku lihat di nanti sini kalau ya. ada pertanyaan-pertanyaan lagi kesini lagi aku Uni belajar dulu aku. Silakan. Ya, Uni. Teman-teman, ya. Konteks Quran surah Al-Anfal ayat 9 itu merujuk kepada waktu Allah mengingatkan bahwa pernah terjadi yang namanya peperangan. Lalu kemudian pada waktu itu mereka memohon pertolongan kepada Allah. Lalu Allah perkenankan dengan mendatangkan para malaikat. Kenapa? Konteks pada waktu itu, kenapa Allah izinkan malaikat membantu mereka? Karena pada waktu itu Islam sedang fase untuk disiarkan. Kalau sekarang di Palestina Islam sudah tersebar, maka kita melihat bagaimana kezoliman orang yang tidak menganut Islam kepada saudara kita Islam. Jadi konteks ayat itu sebagai pembelajaran bagi kita gitu loh. Nah, ketika Rasulullah bersama sahabat, kenapa Allah lindungi? Karena memang Islam sedang coba disebarkan di Palestina. Islam sudah menyebar, semua orang sudah tahu bagaimana Islam. Nah, kenapa kita melihat kezaliman? Sebagai bentuk pembuktian bahwa firman Allah, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum."
Kalau kita sudah diberitahu oleh Allah, Nasrani dan Yahudi tidak akan pernah ridho kepada kita, lalu Allah katakan jangan menjadikan mereka aulia, maka janganlah kita langgar perintah Allah dengan membiarkan mereka menjadi aulia, karena mereka pasti akan berbuat zalim kepada kita. Allah perlihatkan itu sekarang Palestina, ketika mereka menerima orang Yahudi, ketika mereka diserang oleh orang-orang Nazi Jerman. Mereka diterima di Palestina, tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka menjajah dengan mendalilkan bahwa tanah ini sudah diberikan Tuhan ribuan tahun lalu kepada kami. Seperti itu, ya. Jadi kita lihat kontekstual dalil itu. Suara saya masih kecil nggak? Richard, perkenalkan nama, agama, dan tujuan ke sini. Tema kita lanjut yang tadi ya. Indikasi bahwa Saulus itu sebagai nabi palsu itu banyak dalilnya. Dan kita akan bahas itu di sini. Dan kita minta saudara Kristen untuk membantah kita, membantah saya. Halo Richard, perkenalkan nama, agama, dan tujuan ke room saya. Halo Richard. Halo Richard, saudara Richard. Oke, Richard saya turunkan ya. Tidak ada suaranya. Memang saya akui room ini adalah room yang sangat berat bagi teman-teman Kristen. Kalau mereka itu sadar ya, kalau mereka tuh mengerti, tahu diri gitu loh. Karena room ini tuh room untuk orang-orang yang sudah paham kitabnya masing-masing gitu. Gitu. Halo. Halo, Pak Charles, perkenalkan nama, agama, dan tujuan ke sini Pak Charles. iya sorry ya kak ya, nama Charles. Oke, Pak Charles, agamanya Pak? Kristen saya, Bu. Oke, Kristen. tujuan ke sini Pak? Tadi saya sempat dengar ada ibu-ibu yang marah-marah tentang sama ibu tentang namanya Paulus. Maksudnya saya mau klarifikasi gitu Bu. Apa itu klarifikasinya Pak? Maksud saya kan sebelumnya ibu bicara kalau Paulus itu nabi palsu karena ada beberapa indikator-indikator seperti Betul. misalnya kayak Terindikasi nabi palsu ya Pak, terindikasi nabi palsu menggunakan dalil-dalil yang ada. Ciri-cirinya ada 3 dalil sih. saya selesaikan dulu Bu ya biar lebih enak diskusinya ya. Oke. Bapak bisa buka kamera nggak? Lebih bagus buka kamera Pak, biar enak. Gak usah loh Bu, santai aja ndak apa-apa. Wah, di room saya ini ada kewajiban Pak. Kalau coba untuk menjelaskan keyakinannya wajib buka kamera. Kalau nggak cuma tanya aja bolehnya. Biar kita lebih enak Pak. Biar kita saling bertanggung jawab dengan diksi kita masing-masing. Enggak. Biar kita tidak menjadi asbab. Saya hanya soroti tentang Paulus tadi. Tapi izin kalau bisa buka kamera sih Pak. Karena kita kan bicara tentang agama ya Pak. Kalau kita nggak buka kamera nanti khawatirnya. Ini saya minta, saya undang Bapak buka kamera nih. Udah ya. Nih. Oh masih muda tuh kan. Saya panggil Bapak ternyata masih muda sekali. Iya. Iya Ibu, maaf ya. Tadi saya mau nyoroti tentang Paulus. Maksud saya seperti ini. Tadi Ibu ngomong kalau Paulus itu diidentifikasi sebagai nabi palsu karena contohnya Paulus ini ketika bertemu dengan Yesus matanya buta, sementara Yesus kalau bertemu dengan orang lain harusnya sembuh seperti itu Bu ya. Sebenarnya bukan itu sih salah satu indikatornya. Itu cuman konsekuensi dari diskusi saya tadi aja. Saya bilang bahwa yang justru itu mengindikasikan yang ditemui Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus asli itu menyembuhkan bukan membutakan. Bukan berarti itu adalah indikator bahwa Paulus nabi palsu. Kalau indikator Paulus nabi palsu itu ada 3. Yang pertama ayatnya Matius 7:15 sampai 18 sampai 21, dan yang kedua Matius 24:24, yang ketiga Matius 23 nomor 15. 3 ayat itu sebenarnya adalah dalil penguat bahwa Paulus terindikasi nabi palsu. Dan satu lagi tuh pernyataan Yesus, hati-hati dengan ragi Farisi. Seperti itu.
Itu yang kalau Anda membahas tentang indikator Paulus sebagai nabi palsu seharusnya. Gini Bu, pertama saya mau jelaskan ulang. Yang pertama dari sumber inti kita ya, kita bicara dari sumber inti ini kan, kalau kita sebagai Kristen kan Alkitab. Dari Alkitab sendiri tidak ada pernah konfirmasi bahwa Paulus ini nabi. Kalau teman-teman kita Muslim mungkin bilangnya nabi atau apa, tapi kalau dalam penyebutan kita Kristen itu namanya rasul, karena jabatan di Kristen itu kan beda, ada rasul, ada nabi, seperti itu masalah jabatan atau gelar ya. Kalau dalam Alkitab tidak pernah ada penjelasan bahwa Paulus ini adalah nabi palsu, karena kurang lebih Ini datanya Pak. Ini datanya Pak. Saya tunjukin kalau Paulus adalah nabi Pak. Mungkin Bapak belum baca ayat ini aja. Tunggu Bu, saya selesaikan aja dulu Bu. Oke, silakan Anda selesaikan. Mohon saya gini Bu, karena kalau kita lihat dalam surat Galatia 2 ayat 9 dikatakan di sana bahwa ada kolaborasi komunikasi antara rasul-rasul yang lain dengan Paulus. Ini artinya berarti bahwa mereka ini sebenarnya memahami bahwa Paulus ini benar-benar dari Yesus. Memang benar di catatan-catatan kisah para rasul sebelumnya ada kecurigaan dari rasul-rasul, karena kan Paulus ini dikenal sebagai pembantai jemaat, pembunuh jemaat, dan bahkan kalau kita lihat perjalanan Paulus di Damaskus itu kan dia sampai dibilang, kau menyiksa aku, seperti itu. Nah mungkin kalau Ibu Uni Riva ini bicara, itu kan cuma dari surat Galatia 2 ayat 9, itu kan catatan Paulus aja, bisa jadi Paulus sendiri yang mereka-rekakan atau mungkin yang mengada-ada. Tapi kalau kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, di sana Petrus dengan jelas menjelaskan bahwa itu begitu menghargai Paulus, dan bahkan catatan-catatan Paulus itu melalui surat-surat di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan surat-surat yang lainnya itu sangat dihormati. Berarti artinya memang ring satu Tuhan Yesus saja itu mengakui gitu loh bahwa Paulus ini adalah rasul. Mungkin ada catatan-catatan di luar sana, tapi kan kita bicara dalam konteks kanonisasi Alkitab. Kita sudah cukup dengan 66 kitab, dimulai dari Kejadian sampai Wahyu, seperti itu. Jadi saya mau nanya, sebelumnya Ibu Uni Riva ini backgroundnya dari Kristen atau memang dari awal Islam? Terus mungkin kalau dari Kristen, apa yang menjadi tolak balik Ibu akhirnya menjadi Islam, seperti itu? Terima kasih. Saya Islam dari lahir ya, saya bukan mualaf. Saya menanggapi pernyataan Anda saja deh. Pernyataan Anda membela Paulus sebagai Anda mengatakan bahwa Paulus bukan nabi. Pertama saya bantah dulu dengan dalil kitab Anda, ya. Saya tunjukkan kalau Paulus adalah nabi. Anda mau membahasnya seperti apa nanti boleh, nanti Anda tanggapi. Oke. Ya. Nih, saya kasih Anda data aja. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, dan Menahem, dan juga Saulus. Nih ya. Oke, itu dulu bantahan saya bahwa Anda mengatakan Saulus tidak pernah dikatakan sebagai nabi. Ya, Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Nanti Anda boleh tanggapi ayat itu. Yang kedua, bahwa Anda mengatakan bagaimana mungkin Saulus itu bisa dikatakan nabi palsu, sementara ada legitimasi dari orang-orang ring satu Yesus. Mungkin Anda maksudkan Petrus ya? Ya, Kefas. Anda tahu nggak, jangankan ketika Yesus sudah tidak ada di bumi, Kefas ini saja ketika Yesus hidup saja 3 kali membantah Yesus loh. Betul. Dan orang seperti itu yang Anda bilang akan dipercayai. Bahkan Anda tahu nggak Yesus berkata apa? Nabi palsu ini bahkan mungkin menyesatkan orang pilihan. Saya tunjukin datanya. Yesus sudah ingatkan itu, bahwa orang pilihan pun bisa tersesat. Ya, ini kata Yesus bukan kata saya. Bentar ya.
kita buka dalam Matius 24 ayat 24. Tadi kan saya bilang nih ada 3 ayat yang saya ajukan. Sebentar saya bersihkan dulu laptop saya ambil dalil-dalil yang penting dulu. Tapi Bu, saya hanya terima komentar-komentar dari sumber saya, Bu, ya. Iya, Matius 24 itu kan Ya, kitab kalian kan. Ya, oke, nggak maksud saya hanya tegaskan, saya hanya mau terima masukan-masukan dalam konteks narasumbernya kita Alkitab seperti itu. Iya, makanya saya bawanya cuma Bible Anda aja. Oke, thank you. Saya kan sudah bawa tadi Matius 24 ayat 24 nih. Saya akan bawakan kepada Anda bukti Yesus juga menegaskan bahwa orang pilihan pun mudah akan tersesat dari pernyataan Yesus sendiri. Nih ya. Nih, saya tadi sudah bilang nih, ayat ini saya bawa. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Tuh. Jadi kalau seandainya murid-murid Yesus itu salah memahami seorang nabi, Yesus sudah tegaskan bahwa nabi palsu ini saking dahsyat mukjizatnya orang pilihan pun itu bisa ketipu gitu loh. Betul, gini Bu, saya juga setuju. Jadi kalau bicara bahwa, bentar, jadi penjelasan Anda bahwa ini penjelasan Anda ya, bahwa tidak mungkin Paulus itu nabi palsu karena Petrus itu menegaskan menghormati dia, itu tidak menjadi alasan kepalsuan Paulus karena dibantah Yesus bahwa yang namanya Petrus atau Kefas waktu Yesus hidup saja pernah dikatakan iblis oleh Yesus. Nyahlah iblis. Artinya Petrus itu tidak bisa dibenarkan setiap ucapannya. Waktu Yesus hidup saja 3 kali dia sangkal Yesus, apalagi ketika Yesus sudah tidak lagi ke surga. Apakah tidak menutup kemungkinan dia tersesat? Ya, dia bisa tersesat karena Yesus sudah tegaskan orang pilihan pun bisa tersesat. Saya perlu tegaskan satu hal, kalau kita bicara tentang sebuah data, coba kita singkirkan dulu istilah mungkin, paling, itu mungkin itu bukan kata saya, itu perkataan Yesus, Bang. Sorry ya. Anda ini saya tidak mengatakan mungkin. Yang mengatakan mungkin itu, sorry, saya ulangi Matius 24. Seperti Anda tidak paham ya. Matius 24 ini mengatakan bahwa Yesus menyatakan ada kemungkinan orang pilihan tersesat dikarenakan saking dahsyatnya mukjizat nabi palsu ini. Bukan saya yang bilang mungkin. Kalau Yesus sendiri, sebentar. Saya ini bicara tidak menginterpretasikan Bible. Saya membacakan saja. Saya ulangi. Apakah Petrus pasti benar? Tidak. Kenapa? Jangankan ketika Yesus sudah naik ke surga. Waktu Petrus Yesus di surga aja, dia berkali-kali melakukan pelanggaran. Contoh, ketika Yesus mengatakan dia iblis waktu dia menghalangi penyalipan, dia dikatai iblis. Yang kedua, ketika dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ini orang hidup aja udah nyangkal Yesus, gimana Yesus sudah nggak ada? Apakah dia bisa menjaga dirinya dari tidak tersesat? Kata Yesus tidak, karena ada kemungkinan saking dahsyatnya nabi palsu ini bermukjizat membuat orang pilihan bisa tersesat. Matius 24 ayat 24 yang mengatakan ada kemungkinan orang pilihan tersesat itu bukan saya, tapi adalah Yesus. Terima kasih. Oke Bu, ya, saya harus akui bahwa dalam proses kehidupannya Petrus, khususnya sebelum Yesus disalib, dia dikatakan memang iblis karena dia berusaha untuk membatalkan proses penyaliban itu. Terus kemudian di peristiwa waktu Yesus mau disalib, dia menyangkal 3 kali. Ada beberapa penyangkalan seperti itu secara logika berpikirnya manusia, sedangkan Tuhan Yesus masih ada di dunia aja dia sudah senekat itu, sudah sebobrok itu. Jadi ada asumsi bahwa kemungkinan besar dia pun salah dalam hal menilai Paulus. Tapi saya perlu katakan seperti ini Bu, dalam catatan-catatan sejarah
tradisi gereja teman-teman kita Katolik, Rasul Petrus itu betul melakukan sebuah pelanggaran yang besar, tapi dalam akhir hidupnya dia itu melakukan pertobatan. Berbeda halnya dengan Yudas. Yudas menyesal tapi tidak bertobat, sementara Petrus dalam penyangkalannya kepada Yesus, dia menyesalinya dan bertobat. Bukti konkret dari pertobatannya Petrus itu dicatat dalam sejarah, dan sampai sekarang catatannya itu masih dipelihara dengan sangat baik. Dia disalibkan dengan cara terbalik, di mana orang yang rela mati, di mana orang yang punya hati besar mau menyerahkan dirinya kalau dia tidak punya keyakinan yang kuat tentang imannya itu. Memang harus kita akui juga, sebelumnya para murid ring satu waktu Yesus disalib dan mati, semua meninggalkan Yesus. Bahkan ada beberapa yang kebanyakan mereka kembali ke pekerjaannya masing-masing. Dan bahkan yang kita soroti, Thomas, sebelum kucucukkan tanganku di jarinya, aku tidak akan percaya. Tapi setelah dia melihat kebangkitan itu nyata, dia berkata, Engkau Tuhan, Engkau Tuhanku dan Allahku. Dan dalam catatan sejarah kita perhatikan bahwa Thomas dicatat sebagai martir yang ada di India. Maksud saya seperti ini, dengan banyaknya ring satu itu melihat kehidupannya Paulus, tidak ada satupun catatan-catatan yang saya bilang lagi mencela, meragukan, dan mengatakan bahwa Paulus ini nabi palsu atau rasul palsu. Jadi saya hanya mau coba tunjukkan kepada saya, ada nggak catatan di mana di surat-surat Injil atau di mana itu selain dari Alkitab ya yang mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu atau rasul palsu. Terima kasih, Bu. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya sama Anda, pernyataan tentang Paulus itu dapat dari mana Anda? Anda tahu pernyataan tentang Paulus itu dari siapa? Kenal Paulus itu dari mana Anda? Loh, enggak gini aja, Bu. Enggak, tunggu dulu. Ya, saya akan jelaskan, tapi saya mau tanya dulu. Informasi tentang Paulus Anda dapat dari mana, Bro? Dari kitab Anda kan? Dan tahu nggak, setiap pernyataan tentang Paulus itu dibuat oleh dirinya sendiri. Terus Anda minta saya tunjukkan Paulus mengakui kalau dia nabi palsu gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Paulus itu Anda dapatkan dari keterangan-keterangan murid-muridnya dan dirinya. Contoh, surat Galatia, surat Korintus, Efesus yang dia tulis tangan lalu dia kirim-kirim kepada orang-orang. Lalu Anda minta ke saya, tolong tunjukin dalil dalam surat Paulus bahwa dia ngaku nabi palsu. Kan aneh. Kalau kita mau menunjukkan mana nabi palsu, mana tidak, percaya kepada Yesus. Makanya saya bawa pernyataan Yesus untuk mencari tahu nabi palsu atau tidak. Nah, tadi Anda bilang Petrus itu orang yang bertobat. Loh, di dalam kitab Galatia pasal 2 nomor 11, Paulus sendiri mengatakan Petrus itu munafik. Ini Yesus sudah ke surga loh. Ini ya, saya tunjukin kepada Anda nih. Paulus sendiri mengatakan murid Yesus yang lebih hebat daripada Paulus, bahkan bertemu dengan Paulus, Paulus sendiri mengatakan dia munafik loh. Ini Anda bilang bertobat nih. Nah, ini lucunya nih, saudara-saudara kita Kristen nih, ya. Membela Saulus dengan membawa mulut Petrus, tapi Petrus sendiri dikatakan munafik sama si Saulusnya. Ini dalilnya nih. Ya, Anda baca nih. Ini Galatia ini tulisan Paulus nih. Ya, Anda baca bebek. Mana pena saya bentar. Nah, nih judulnya aja Paulus bertentangan dengan Petrus nih. Anda membela Paulus menggunakan pendapat Petrus, sementara si Petrus ini ketika Yesus sudah tidak ada dikatakan munafik sama Paulus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Nih, orang yang ngaku-ngaku ketemu Yesus mengatakan murid 12 ini salah. Ini orang yang baru ngaku-ngaku ketemu Yesus aja loh mengatakan bahwa si Kefas ini yang adalah murid Yesus itu salah. Soalnya dia benar. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sidang dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat.
Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Tuh, dikatakan munafik Petrus. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas pun dikatakan munafik. Orang yang Anda bela bernama Saulus, dari perkataan Paulus, itu adalah orang yang mengatakan Petrus munafik. Yang Anda katakan tadi bertobat. Jadi, apa kata saya? Saya mengatakan ciri-ciri nabi palsu itu adalah satu. Yang pertama sekali adalah Matius 7:15-18. Itu ciri-cirinya kita identifikasi. Anda boleh membela, nggak apa-apa. Saya terima pembelaan Anda. Tapi minimal membelanya pakai data. Kalau Anda tanya ke saya, mana di kitab kami dinyatakan Paulus nabi palsu? Ya nggak ada. Ya mana mungkin dia ngaku-ngaku nabi palsu. Orang semua kitab kalian isinya surat-surat dia paling banyak. Kalau mau tahu tentang surat Matius, Markus, dan Lukas, nggak mungkin dia bercerita tentang Paulus, karena mereka nggak kenal Paulus. Ada cerita tentang Paulus, kecuali ada tuh bahwa si Saulus itu menghabisi Stefanus, salah satu murid Yesus. Itu ada datanya. Mana ada cerita pertobatan Saulus? Itu pertobatan Saulus itu hanya ada dalam karangannya sendiri. Kisah Para Rasul. Itu banyak itu. Ya, kalau dalam kitab Matius, kenapa? Karena Paulus belum bertemu dengan Yesus pada saat dia mengajarkan di waktu dia bertemu dengan 12 murid. Mana ada murid-murid berbicara tentang si Saulus? Orang mereka nggak kenal kok. Nah, Saulus ini hadir ya. Hadirnya itu di dalam tulisan-tulisannya sendiri. Ya, tulisan-tulisannya sendiri. Baru dia menceritakan tentang dirinya. Tidak mungkin dia mengaku sebagai nabi palsu, karena dia berusaha mengatakan bahwa dia adalah pilihan Yesus. Ya, ingat, Stefanus itu dihabisi nyawanya oleh Saulus. Itu baru diceritakan. Betul. Nah, tidak mungkin ada cerita tentang Saulus sebagai seorang pilihan sewaktu Yesus masih ada di dunia, karena pengakuan Saulus tentang pertemuannya dengan Yesus itu terjadi ketika setelah siapa? Si Yesusnya sudah naik ke langit. Gitu, paham ya maksud saya? Paham nggak maksud saya? Jadi kalau Anda minta tolong tunjukkan dalam kitab saya Saulus nabi palsu, itu mustahil. Masa iya dia nulis surat terus dia bilang aku nabi palsu? Gimana itu? Kan nggak make sense, pertanyaannya nggak relevan. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa Saulus itu nabi palsu, bentar. Kalau kita ingin menunjukkan dia nabi palsu, pakai perkataan Yesus, Matius 7:15. Saya bawa satu contoh aja dah. Saya pengen Anda jujur aja di sini. Coba Anda buka Matius 7 nomor 15. Buka aja Bu, nggak apa-apa, buka aja. Oke. Karena saya pakai HP Bu, jadi nggak bisa. Sama, saya juga pakai. Saya juga pakai ini ya, nih. Oke. Nih, di sini jelas ini Yesus ini ngajarin supaya hati-hati sama yang namanya nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa? Pertama, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kalau dia menyamar seperti domba, pasti dia datang ngaku-ngaku pengikut Yesus, bukan pengikut orang lain. Karena dia tuh ngaku-ngaku seperti domba. Paulus ngaku-ngaku nggak pengikut Yesus, bahkan mengaku-ngaku dipilih Yesus lagi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Aslinya orang jahat. Nah, cara menilai dia nabi palsu atau tidak, lihat dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nih, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari pohon rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik. Ingat nih, setiap pohon baik pasti buahnya baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini penegasan Yesus nih. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Pertanyaan saya, waktu Yesus bicara ini, Saulus sudah ngaku-ngaku sebagai Rasul belum? Apa itu? Belum. Waktu Yesus ngomong ini, Saulus belum mengaku bertemu Yesus. Nah, waktu Yesus bicara ini, Saulus itu termasuk pohon buruk atau pohon baik?
pohon buruk. Nah, kata Yesus, mungkin nggak pohon buruk berbuah baik? Gini Bu ya, saya mau Nah, jelaskan. ini jawab ini. Tidak mungkin pohon baik itu menghasilkan buah baik. Sebenarnya sampean analoginya. Loh, kok analogi? Saya baca loh, kok analogi? Ini bukan Ya, analogi. gini, Saya baca gini kitab saya- pernyataan Yesus. Tidak setuju, mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Masih belum jelas pernyataan Yesus. Apa Anda nggak ngerti perkataan Yesus? Anda orang Indonesia nggak? Ini kan pakai bahasa Indonesia ini. Saya ulangi ya, Ya, kata ya. Yesus. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pertanyaan saya, Betul. Paulus pohon buruk atau pohon baik? Duh, gini Bu, nggak bisa seperti itu pertanyaannya. Loh, kenapa nggak boleh? Kan di sini kita sedang mengidentifikasi nabi palsu. Nabi palsu ini orang yang ngaku-ngaku pengajar yang sesat. Tunggu, Bu. Orang-orang yang ngaku pengajar, sementara dia sesat. Tunggu Bu. Kenapa? Sama halnya seperti saya ngomong ke sampean. Sama halnya kayak saya ngomong ke ibunya. Kenapa Ibu nggak? ini Saya tanya kenapa nggak mau tunggu jawab dulu, ini? Tunggu dulu Bu. Ibu ini pohon yang baik atau pohon yang jelek kira-kira? Loh, kalau saya kan tidak ada terdeteksi, karena kalau Paulus kan ada. Paulus ini kan dijelaskan. Tunggu dulu. Anda tidak saya mau perlu tanya. menjawab dengan meneliti orang itu dan bertemu. Anda kan tahu Saulus dalam kitab Anda. Masa Anda nggak tahu? Tunggu. Masa Anda nggak Saya tahu mau kitab nanya- Anda? Saya mau nanya sama sampean Bu. Sampean Sulit menjawab pohon ini, baik. teman-teman. Sampean ini pohon baik atau pohon buruk kira-kira? Saya mau tanya sama sampean. Saya tidak menuliskan surat tentang diri saya, jadi Anda nggak tahu. Anda nggak tahu tentang saya kecuali Anda tinggal serumah dengan saya. Saulus itu menjelaskan tentang dirinya. Gini, enggak. Cara Anda ini menunjukkan Anda tidak jujur. Kenapa Anda tidak berani jawab? Karena Anda nggak dengar. Dengar teman-teman. Simple banget sebenarnya ya. Kalau ingin tahu Saulus, baca tentang dia. Ya, kita baca tentang Saulus ya. Sebentar, teman-teman, kalau ingin tahu, jangan dulu tunggu dulu. Di sini saya tidak mendengarkan ajaran gereja. Saya di sini ngajak orang berpikir, ya. Room ini kasih saya mengajak. waktu juga untuk bicara Bu. Saya bertanya kepada Anda, ketika Yesus berkata, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Pertanyaan saya kepada Anda, kalau menurut Yesus tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Menurut Anda, pohon buruk bisa nggak berbuah baik? Silakan jawab itu aja, biar kita tahu arah jawabannya. Gini, saya jelaskan ya. Saya belum minta penjelasan, saya mau Anda menjawab. Kalau Yesus berkata pohon buruk tidak mungkin berbuah baik, kalau menurut Anda pohon buruk bisa berbuah baik nggak? Sesimpel itu. Pohon buruk sama hal kayak sampean hari ini mungkin Bang, pohon saya baik. sekali lagi bertanya ya. Kalau menurut Yesus, nih saya ulangi ucapan Yesus ya. Ini Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Di sini bukan tempat kita mutar-mutar. Kalau Anda tidak mampu jawab, saya nggak Setiap paksa. orang itu punya kehidupan, perjalanan Saya kehidupan. nggak tanya setiap orang Mungkin punya dari kehidupan atau awal tidak. itu hancur. Tapi Saya tidak pertobatan- tanya itu. pertobatan Saya tanya. seseorang. Saya Iya. tanya ini. Kata Yesus. betul. Ini kata Yesus apa nih? Anda baca ini. Kata Yesus apa ini? Tidak mungkin pohon Kalau yang menurut Anda baik mungkin nggak? Kalau menurut Anda mungkin nggak pohon buruk berbuah baik? Nggak mungkin. Ya sudah, kalau memang Anda dan Yesus sepakat pohon buruk tidak bisa berbuah baik, kenapa pohon buruk Paulus bisa berbuah baik menurut Anda? Kenapa jadi rasul dia? Apa loh? Tunggu, saya kan sudah jawab tunggu. pertanyaan sampean. Tidak mungkin. Apa pertanyaan? Ya pohon tidak yang mungkin baik. kan? Nah, Paulus itu pohon buruk atau pohon baik ketika dia sebelum bertobat? Jawab. Pohon buruk Bu, pohon buruk. Nah, mungkin nggak pohon Ya. buruk berbuah baik? Loh, sampean nggak pernah punya pohon yang buruk jadi bahagia. Nah itu masalah sampean. Yang berarti. mengatakan bahwa tidak mungkin pohon buruk berbuah baik itu bukan saya. Statement siapa yang kita coba uji sekarang? Yesus, bukan saya. Nih mana sih? Kita ini sedang menguji konsistensi pernyataan Yesus, bahwa kata Yesus, kalau kau ingin tahu dia pengajar palsu atau tidak, lihat dari background kehidupannya. Karena tidak mungkin nabi palsu, dengar, karena Tuhan tidak mungkin mengambil nabi dari para mantan penjahat. Itu poinnya. Karena Yesus siapa, Bu? bicara tentang Kata siapa? Kata nih, siapa? Yesus, ini Yesus yang bilang, nih, Bu. kamu ngerti nggak ini? Bu. Coba kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Ibu Nih, tahu kata Yesus apa? mati.
Tunggu dulu ibu. Ibu pernyataan ibu itu keliru. Ya udah, Anda jelaskan ke saya. Anda jelaskan Tunggu ini. dulu. Enggak, saya mau klarifikasi. Saya Itu tidak Matius, membutuhkan tuduhan Anda. Saya keliru. Saya ini Anda di sini tugasnya Matius, meluruskan saya. Ibu, Anda nggak boleh jelaskan begitu, Matius. Bu. Loh, kok nggak boleh begitu? Anda jawab Ibu ini. terlalu arogan ini. Ibu Kok terlalu arogan? Tidak Nggak boleh usah lah, begitu, depan Bu. saya nggak usah belagak korban lah. Di sini Anda katanya mau membela tuh ayat Paulus Anda nih. Kata Yesus Saya di tidak sini pernah mau tidak. membela. Saya hanya mau menjelaskan. Terus Anda, ya udah Anda tentang jelaskan ini. kata-kata saya. Ya udah jelaskan ini. Contohnya, Anda salah bisa satu nggak jelaskan murid Tuhan ini? Yesus, Anda itu bisa tidak jelaskan ini semua nggak? baik. Anda bisa Matius, jelaskan ini? Itu pemungut cukai. Anda Misalkan bisa pemungut jelaskan cukai. ini. Anda bisa jelaskan ini nggak? Aduh, ya ampun. Ya bisa jelaskan ini. Kok marah-marah ibunya? Saya nggak marah loh. Masa kayak gini marah? Anda kalau yang marah itu kayak Yesus tuh, maki-maki tuh, ngata-ngatain orang ulang-ulang itu baru marah. Kalau saya nggak marah, Itu saya kan. cuma tegas. Saya di sini bukan ngasih kesempatan doktrin gereja itu untuk diajarkan. Ini bukan gereja loh. Di sini saya minta setuju. orang Kristen. Bisa nggak Anda jawab pertanyaan saya? Matius 7:18 itu apa penjelasannya? Silakan. Betul, yang buah pohon yang tidak baik itu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setuju saya, Bu. Setuju. Terus Paulus itu pohon buruk atau pohon baik sebelum ngaku-ngaku jadi rasul? Tunggu, sampai salah. Sebelum Paulus namanya Saulus, Bu. Namanya ganti bukan merubah orangnya loh. Kita bicara orangnya. Mau namanya Kata berubah siapa? kek, mau jadi hantu blau Kata kek. siapa, Bu? Kita bicara tokohnya. Kata siapa? Saulus Paulus bukan? Inilah orang yang memahami Saulus itu hanya Paulus bukan? dari satu sisi saja. Iya, Saulus itu Paulus bukan? Petrus sebelum Saulus jadi itu Petrus, namanya Paulus namanya bukan? Simon. Nama Petrus berubah itu orang sebelum- enggak? Iya, kalau nama orang berubah Berubah nggak watak. orangnya? Ada- Orang ada berubah watak. berubah watak. Berubah watak. Betul. Oke. Betul. Saya tanya sama Anda. Matius pasal 7:18, mungkin nggak pohon buruk ya berubah menjadi pohon baik, mungkin nggak kata Yesus? Silakan jawab. Jujur. Tidak Mungkin. Tiba-tiba kalau dirubah nama langsung berubah gitu. Saya juga mau nanya sama sampean. Sampean yang Nggak, awalnya kalau kita sudah bisa nggak selesai- bertobat, Bu? Sampean itu yang awalnya Saya bejat, bertobat kira-kira tadi bisa tidak nggak? mungkin jadi nabi. Manusia itu bisa bertobat tapi nggak mungkin jadi nabi. Ini kita Nah, bicara ini. bukan orang bertobat. Anda ngerti konteks ayat ini nggak? Di sini bukan konteks manusia bertobat, karena manusia bertobat itu pasti bisa. Yang kita bicarakan nabi palsu. Anda ngerti nggak konteks ayat ini? Makanya Bang, kalau nanti naik ke komal saya itu pahami konteks ayat Anda. Anda baca konteks ini. Ini bicara Tunggu. tentang pengajar, Itu- bukan orang bertobat. Kalau orang bertobat normal di dalam seluruh, diam dulu. Di dalam seluruh agama orang bertobat itu sah-sah saja. Ini bicara tentang cara mengidentifikasi nabi palsu. Cara mengidentifikasi orang-orang ngaku nabi, lihat buah perbuatannya sebelum dia ngaku jadi nabi. Lihat, karena dia pohon buruk atau pohon baik. Kalau dia pohon buruk nggak mungkin berbuah baik. Kata siapa? Nih, ada kata tidak mungkin. Nih, Iya, betul. ngerti nggak? Nah, ini Anda jelaskan ini. Konteks ayat ini bukan bicara pertaubatan manusia biasa. Kalau orang buruk kemudian dia bertobat, bisa. Bukan berarti dia adalah orang yang bisa ngaku-ngaku jadi pengajar dan nabi dan rasul. Kita di sini bicara konteksnya adalah pengajar palsu. Ciri-cirinya adalah kalau dia orang buruk ngaku-ngaku jadi nabi, itu pasti nabi palsu. Paham nggak? Karena nabi itu nggak mungkin dari orang mantan penjahat. Kata Yesus. Aduh. Gini, Bu ya. Dari tadi Ibu ini ngomongnya muter. Yang menilai Di saya situ. mutar-mutar itu netizen, bukan Anda. Karena penilaian Anda itu subjektif. Karena Anda sebagai orang yang berhadapan dengan saya kali ini. Kalau dikatakan mutar sama orang seperti Anda, saya tidak masalah. Karena justru yang Saya mutar mau itu Anda dari tadi. Ya, saya mau nanya, Bu ya. Itu tulisan yang sampean baru baca itu audiensnya itu siapa? Itu juga perlu sampean. Masa Anda sebagai Kristen nggak tahu Tuhan Anda lagi ngomong sama siapa itu? Loh, enggak, makanya saya tanya ke sampean, Bu. Oh, tentulah Itu Yesus dia- memperingatkan murid-muridnya dan orang yang akan dia tinggalkan. Ini gimana ini? Ini gimana ini orang Kristen aja sendiri kok nanya ke saya audiennya siapa? Emang Yesus itu kalau ngomong sama siapa? Sama batu? Ya sama murid-muridnya lah, sama orang-orang yang akan dia tinggalkan. Apa ini, Bang? Bang, jangan banyak ketawa, Bang. Diskusi itu gini.
Ya, Gini ya, gini loh. kualitas diskusi itu bukan nyerang-nyerang pribadi. Dari tadi Anda tuh bukan menyerang argumen saya, tapi ibu nih enggak. Anda tuh nyerang personal loh. Ini namanya adalah ad hominem. Kalau Anda mau nyerang argumen saya bantah. Bukan malah saya aja yang Anda urusi. Dari tadi saya Sambil mau tertawa-tawa bahas. dari tadi. Ini loh Bu, saya ketawa karena nada terus cara pembicaraan sampai bro, itu saya bro. terkesan arogan. Nggak Bro, boleh seperti itu, Bu. dituduh arogan sama orang kayak Anda itu bukan berarti saya arogan loh. Karena ada perbedaan Ya. antara arogan dengan tegas. Dengarkan baik-baik ya. Ya. Tegas itu bukan perkara buruk. Tegas itu perkara baik. Anda tahu tidak Tuhan Anda itu saking tegasnya itu ngata-ngatain orang. Apa Anda bilang Tuhan Anda arogan? Nah, arogan itu artinya apa? Arogan artinya apa coba? Loh, tadi sampean yang mulai dengan Kenapa Anda nyerang pribadi? Kenapa saya tidak bahas dari tadi pribadimu loh? Kamu ketawa-ketawa, saya nggak bahas pribadimu. Anda malah nggak bahas. fokus membahas saya loh, bukan bahas argumen saya loh. Saya bukan itu, maksudnya kayak sampean tadi lontarkan bahasa-bahasa apa yang Bahasa apa? Bahasa apa? gini loh, saya katakan ke sampean Bu ya, satu Bro, hal. ini Anda nggak perlu sok lembut di sini loh. Ada yang lembut tapi bau tai. Tai itu lembut tapi busuk loh. Buat apa? Buat apa sok lembut depan saya kalau salah? Depan saya ini bicara itu sepengetahuan, bukan sesok tahunya kamu. Kalau kamu berani untuk menjelaskan agamamu di hadapan saya, pakai data, kitab sucimu, tekstual, kontekstual. Wong kamu aja nggak ngerti, ternyata mau ngajarin saya. Nah, saya tadi itu mencoba menunjukkan kepadamu Matius 7:18 itu, saya berharap kamu jelasin ayat itu, bukan malah mencela-mencela, malah nyerang-nyerang pribadi saya. Setuju saya Bu, Silakan, saya sama. silakan. Matius 7:18 Oke. jelaskan. Oke, saya katakan seperti ini Bu ya, saya setuju, tidak ada yang salah dengan ayat itu benar semua, saya setuju 100% tanpa ada konfrontasi, tidak ada. Tapi gini, saya catatkan ke sampean, dalam perjalanan kehidupan manusia sampean harus tahu Itu nggak usah diajarin, Bu. Saya nggak perlu dapat pelajaran itu dari Anda. Saya tahu setiap manusia itu punya proses. Ada yang bertobat jadi baik. Itu ngapain Anda ajarin ke saya itu? Kita bicara Gini, Bu, Matius ya. 7:18. Anda jelasin aja itu. Ini orang mau ngajarin saya tentang perjalanan. Saya belajar psikologi loh. Saya boleh ngomong nggak Bu? Saya boleh ngomong Boleh, nggak Anda kira-kira? konteks bicaranya Matius 7:18, bukan ngajarin saya perjalanan hidup orang. Ngapain saya tahu dari Anda? Saya belajar psikologi, Gini loh. Bro. Ya apa sih? Gini Bu ya, sampean yang kasih tentang materi, terus sampean yang kasih batasan tentang itu, saya iya dong. jadi Ya kalau gini nggak loh, maksudnya dibatasi diskusi itu ngapain di sini? Mau bebas-bebas aja Oten bicara seenak udelnya. Enggak, ini bukan gereja. Matius 7:18 jelaskan. Kalau nggak bisa jelasin turun, Bro. Saya nggak paksa Anda jelasin kok. Memang berat bertemu dengan saya ini. saya tidak ada masalah Bu sama sampean Bu. Nggak, saya nggak bermasalah juga dengan Anda. Saya mau Anda jelasin. Anda di sini kan Makanya- tadi naiknya ngapain? Anda bilang tadi makanya ngapain naik ke gini. sini? Anda naik ke sini bilang ngapain tadi? Mau ngejelasin itu kan? Silakan. Iya. Ya udah, Matius 7:18 Jelaskan jelasin. itu. Ya udah, silakan jelasin. Makanya saya bilang oke lah. Kalau mau sampean mau kungkung saya di situ, itu terserah sampean. Tapi saya mau tegaskan satu lagi ya. Tidak ada di catatan Alkitab satupun yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi atau rasul palsu. Itu titik. Kalau sampean punya catatan di luar dari itu bukan masalah saya. Apa sih Kalau ini? sampean Bro, punya- saya sudah jelaskannya, nggak mungkin lah Paulus ngaku-ngaku nabi palsu loh. Orang semua kitab kalian isinya tentang dia yang nulis kok. Gimana sih? Gimana mungkin ibunya punya catatan-catatan yang mana catatan ibu itu baru muncul di beberapa tahun yang lalu, sama seperti uang asli. Saya ngomong uang asli, sekarang tiba-tiba ibu ngomong, terus kemudian uang 100.000 yang asli 2000 tahun yang lalu, terus tiba-tiba ibu ngomong ini adalah uang 100.000 yang asli. Kan tidak mungkin Bu. Apa ini? Anda nggak tahu transmisi kitab suci Anda? Sebelum kitab perjanjian baru itu sudah ada perjanjian lama. Justru kau yang katanya nggak mungkin kitab yang kemudian ada itu benar, justru kau pegang kitab PB. Kau sebagai Kristen aja menolak perjanjian lama untuk dijalankan. Bahkan kitab yang lebih dulu ada kau bikin expire, kau terima kitab baru. Kan lucu kau ini, Dek. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.